dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat beliau kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 SD 13 Batu Bajanjang dalam rangka yaitu aksi nyata dengan modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya beri salam serta ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam yang bodoh ke alam yang pintar dan canggih yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah Bapak dan Ibu, dalam kegiatan ini saya akan mencoba menyampaikan materi mengenai aksi nyata, yaitu modul 1.4 budaya positif. Di dalam pelaksanaan 1.4 budaya positif, cara tindakan untuk aksi nyata ini adalah beberapa bagian. Yang pertama, itu yang kita bahas dulu latar belakang. Kebanyakan murid kita itu tidak suka ada aturan di sekolah kita sendiri. Karena selama ini mereka yang melanggar aturan akan mendapat hukuman dan akan membawa dia merasa malu. Itu sebagian dari anak kita. Mungkin di sekolah Bapak dan Ibu mungkin sama seperti sekolah saya sendiri, karena anak-anak yang melanggar aturan pasti ada sanksinya. Ya tak? Pasti ada sanksi yang dibuat oleh gurunya. Kalau sekarang, kalau saya mempelajari dari guru penggerak, sekarang untuk anak tidak ada lagi sanksi. Ya. Jadi kita belajar sekarang berpihak kepada murid atau siswa. Jadi kita tidak ada memberikan sanksi kepada anak. Kita menuntut siswa supaya siswa itu bisa mencapai cita-citanya sendiri. Selanjutnya tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama menciptakan murid yang memerdekakan dan disiplin diri yang kuat. Jadi kita harus menciptakan murid awak yang merdeka. Sekarang kan sudah masuk pembelajaran UKM, kurikulum merdeka. Jadi yang menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Nah, yang kedua menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi di sekolah kita harus menumbuhkan budaya positif. Tidak ada lagi yang budaya negatif. Sanksi itu dianggap sekarang budaya negatif. Jadi tidak ada lagi sanksi di sekolah. Itu menurut pembelajaran yang kami pelajari melalui guru penggerak. Di sekolah itu harus kita meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita itu harus kita terapkan. Jadi seandainya anak itu melakukan kesalahan, berilah dia keyakinan kelas. Setelah itu cari jalan keluarnya. Kita tidak boleh memberi sanksi kepada anak. Selanjutnya pola ukur yang kita ambil terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan dengan guru kelas dan siswa. Jadi untuk terbentuknya keyakinan kelas ini ya, itu kita bekerja sama dengan guru kelas. Tidak mungkin kita yang melakukannya keyakinan kelas di sekolah. Kalau di sekolah bisa kita, tapi kalau di dalam kelas, contohnya di kelas 5, jadi guru kelas 5 berkolaborasi dengan kita untuk membentuk keyakinan kelas yang ada di dalam kelas 5. Selanjutnya, siswa itu mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama.
Setelah kita buat di dalam kelas, setelah itu kita terapkan. Bagaimana supaya anak itu bisa melakukannya, menerapkannya keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama dengan guru kelas dan teman-teman yang lain. Yang selanjutnya langkah-langkah yang akan kita ambil. Langkah-langkah yang kita ambil, tindakan. Yang pertama, kita harus menemui kepala sekolah kita untuk menjelaskan pentingnya budaya positif, keyakinan kelas di sekolah awak. Nanti seandainya kita saja yang mengambil keputusan sendiri, nanti kita salah jalan. Seandainya kita mengambil inisiatif sendiri, kita membuat keyakinan kelas sendiri, jadi nanti kita salah. Jadi kita harus menemui kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif keyakinan kelas di sekolah kita. Yang nomor 2, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas dan restitusi. Jadi kita harus menemui rekan kita, rekan sejawat, rekan guru-guru kita yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Kita membahas mengenai pemahaman budaya positif itu dengan restitusi. Jadi kita ada dengan kolaborasinya dengan rekan guru, rekan kita, rekan sejawat, dan ada kolaborasi dengan kepala sekolah. Yang nomor 3, berkolaborasi dengan guru kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, ini khusus untuk SD ya. Kalau berkolaborasi dengan guru kelas, misalnya kelas 5, ya, membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Jadi guru tersebut membuat keyakinan kelasnya di sekolah di kelas 5 dengan siswanya, apa-apa saja nanti bentuk dari keyakinan kelas yang ada di kelasnya. Nah, selanjutnya nomor 4, memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang kita buat bersama dengan siswa. Apa itu pantas untuk di daerah kita? Contoh yang pertama, nanti kita buat misalnya keyakinan kelasnya siswa tidak boleh keluar masuk ke dalam kelas. Itu yang pertama contohnya. Jadi kalau seandainya di tempat ini dengan cuaca yang dingin, mungkin anak itu sering buang air kecil, tidak mungkin itu diterapkan. Kalau itu diterapkan, nanti akan banyak melanggar aturannya. Jadi kita sesuaikan dengan tempat kita, di lingkungan kita. Jadi baru bisa kita menerapkan keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, dukungan yang kita butuhkan. Dukungan yang kita butuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru serta murid agar tindakan yang telah kita susun dapat dilakukan secara lancar. Jadi kita harus minta dukungan dari kepala sekolah. Kalau tidak ada dukungan dari kepala sekolah, nanti kita yang salah, pandai-pandai sih buat aturan, pandai-pandai sih membuat keyakinan kelas tanpa memberitahukan kepada kepala sekolah. Setelah itu rekan guru, seandainya kita sebagai guru bidang studi, kita harus berkolaborasi dengan rekan guru kelas. Kita meyakinkan kepada guru kelas bagaimana kalau kita buat keyakinan kelas di kelas ibu atau bapak. Jadi anak-anak tersebut bisa nanti kita bertindak kalau seandainya dia melanggar aturan. Nah, kalau setelah kita susun dan dapat dilakukan secara lancar. Jadi kalau seandainya awak bisa menyusun berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru, maka insya Allah keyakinan kelas yang kita buat akan lancar. Yang kedua,
sarana dan prasarana. Jadi kita harus didukung oleh sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini banyak nih. Contoh, kalau seandainya terjadi nanti keyakinan kelasnya buang air kecil atau minta izin buang air kecil dengan waktu sekian menit. Seandainya tempat buang air kecilnya tidak ada di lingkungan sekolah, sudah jelas dia memakan waktu yang lama. Makanya kita harus dapat dukungan dari sarana dan prasarana. Yang ketiga, orang tua murid dalam melakukan budaya positif di rumah. Jadi kita tidak di sekolah saja, kita juga berkolaborasi dengan orang tua murid. Kita mengatakan kepada orang tua murid, mengadakan silaturahmi dan mengundang orang tua murid, dan kita berkolaborasi rekan guru, orang tua murid dan kepala sekolah, bagaimana kita menerapkan budaya positif yang di rumah dan juga di sekolah. Jadi bisa kita capai dengan dukungan yang kita butuhkan yang ketiga-tiga ini. Jadi seandainya salah satu tidak ada, mungkin dukungan yang kita butuhkan ini kurang maksimal untuk diterapkan. Selanjutnya, berikut ini merupakan kegiatan penyebaran di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ini sudah saya lakukan ya di sekolah SD 13. Ini bersama guru-guru SD 13 dalam rangka penyebaran, merupakan kegiatan penyebaran di sekolah mengenai pemahaman budaya positif. Ini sudah saya laksanakan dan sudah saya lakukan bersama rekan-rekan guru yang ada di SD 13. Dan di sini aksi nyata modul 1.4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi kita harus menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah awal. Kita harus memberikan kepada teman-teman kita, rekan-rekan guru kita, supaya dia tahu apa yang nama budaya positif. Selanjutnya, konsep modul utama. Konsep modul utama modul budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar. Jadi cara kita belajar ini sekarang kita rubah. Kata-kata pengawas kita dulu kan, apapun makanannya, minumannya tetap teh botol sosro. Kalau sekarang enggak. Dengan belajarnya, dengan adanya guru penggerak ini, mungkin sudah bertambah, sudah mengetahui. Yang belum kita ketahui sekarang sudah ketahui. Yang belum kita pelajari sekarang kita sudah pelajari. Makanya di sini perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif ini kita harus mendisiplinkan semua kegiatan yang ada di sekolah. Contoh, kita harus membuat keyakinan sekolah. Kita berbaris atau bel berbunyi jam 7.15. Jadi jam 7, sebelum jam 7.15 siswa kita sudah berada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia. Yang
4 motivasi perlakuan manusia. Jadi kita harus memotivasi siswa kita. Bagaimana cara kita memberikan motivasi? Bisa dengan reward. Rewardnya dengan berbentuk, bukan berbentuk barang, tapi berbentuk ujian. Sekarang di sekolah kita kan banyak. Di sekolah kita banyak. Kalau rewardnya berbentuk barang, baru dia senang, baru dia gembira. Sekarang kita ganti dengan rewardnya berbentuk pujian. Ya, jadi berkemungkinan dengan berbentuk pujian, seluruh anak yang ada di dalam kelas akan mendapatkan. Nah, tapi kalau seandainya berbentuk barang, ini orangnya dipilih-pilih. Terjadi nanti di sini pilih kasih. Terjadi ketimpangan, terjadi kecemburuan. Nah, jadi usahakan mulai dari sekarang kita memberikan reward kepada anak dengan pujian. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran sehingga setiap siswa sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan serta mewujudkan profil Pancasila. Jadi kemarin hari Senin kemarin saya melakukan diskusi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah untuk melakukan diskusi mengenai visi prakarsa sekolah. Jadi sudah terbentuknya visi yang baru, visi sekolah yang baru dengan rekan guru itu bisa diterapkan untuk di sekolah kita, bisa dibuatkan untuk visi sekolah kita yang baru. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif ini adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Kalau di sekolah kita, teknik hukuman itu, ya, disiplin itu sering kita gunakan untuk diterapkan dengan menggunakan hukuman. Itu pasti itu dari sejak zaman dulu. Nah, sekarang kata KHD beda kodrat alam dan beda lagi kodrat zaman. Jadi kodrat alamnya misalnya kita tinggal di Bukit Sile, di puncak gunung, kita harus menerapkan kodrat alam yang ada kita di sini. Tidak bisa kita menamakan dengan kodrat alam yang berada di pusat kota. Sekarang kita berada di desa. Kita membuat visi sekolah dengan teknik IPTAK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi kalau kita menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita tidak bisa, karena teknologi yang ada di sekolah kita tidak secanggih yang ada di kota. Nah, disiplin positif. Jadi pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Jadi yang selama ini kita pakai di sekolah kita yaitu disiplin sering diterapkan dengan menggunakan hukuman. Jadi untuk Bapak Ibu, saya sebagai
membuat tugas, saya mengharapkan untuk selanjutnya jangan lagi kita menggunakan teknik hukuman di sekolah kita. Jadi kita memberikan restitusi kepada anak dan mencari jalan keluar, menanyakan kenapa dia melakukan itu dan apa solusinya dan apa tanggapan dari anak kita tersebut. Jadi kita bisa melakukannya, menerapkan disiplin kita tanpa ada hukuman. Selanjutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, yaitu kepatuhan. Jadi disiplin itu disamakan dengan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau seandainya ada kata disiplin, nyamannya kurang. Jadi kalau seandainya sudah ada aturan, nyamannya kurang. Nah, contoh di sekolah kita diterapkan kita bel berbunyi 7/4. Itu kan aturan atau keyakinan kelas. Berarti kita 7/4 sudah sampai di sekolah. Paling lambat, kalau tidak diberi sanksi. Itu yang sering kita lakukan. Dan itu termasuk disiplin positif. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman. Jadi kita melakukan disiplin di sekolah tanpa sogokan, tanpa ancaman. Kita sering awas, kalau terlambat lagi besok kamu akan diusir pulang. Itu kan ancaman. Ya, anak kan menjadi takut. Bisa jadi dia tidak datang ke sekolah, bisa jadi dia akan pagi datang ke sekolah. Jadi ada yang positif dan ada yang negatif. Sogokan. Nah, contoh dari sogokan, kalau kamu bisa datang ke sekolah tepat waktu, kamu akan bapak bantu dulu. Kamu akan bapak kasih hadiah. Hadiahnya berbentuk apa? Bagusnya boleh, tapi dengan kata ujian, jangan berbentuk barang. Kalau kamu bisa datang ke sekolah tepat waktu, kamu bapak beli lontong. Jangan. Ini akan berdampak kepada teman-teman yang lain. Selanjutnya hukuman. Kalau kamu datang terlambat besok, kamu akan bapak hukum. Ini akan menurunkan mental dari siswa kita. Dia ada yang tambah semangat sekolahnya, ada yang tidak semangat. Kalau seandainya dia terlambat, kadang ada kendala di rumah, kadang dia bangunnya tidak ada yang tidak terbangun pagi, dia terlambat. Akhirnya dia apa? Akhirnya dia malas ke sekolah. Itu adalah untuk negatifnya. Jadi kita jangan memberikan hukuman, ancaman, dan sogokan kepada anak kita. Jadi disiplinnya itu datang dari diri anak itu sendiri. Sama dengan guru, kalau kita ingin mendisiplinkan diri kita sendiri, jadwal kita di sekolah anak berbaris 7/4, kita datang jam 7:20. Disiplin enggak? Enggak. Apa kendalanya? Kalau bisa diatasi kendalanya, kita atasi. Kalau tidak bisa diatasi, apa boleh buat? Kita harus berkolaborasi dengan kepala sekolah dan berikan sejawat bahwasanya kita tidak bisa datang
ke sekolah jam 7 seperempat. Selanjutnya sebagai pendidik, sebagai guru kan, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri. Nah, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi kita sebagai guru harus menciptakan anak yang memiliki disiplinnya sendiri. Supaya anak itu bisa disiplin di sekolah, bagaimana supaya anak itu bisa datang ke sekolah disiplin, bagaimana anak itu bisa memakai atribut setiap Senin dengan disiplin. Itu kita berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah supaya anak itu bisa disiplin. Selanjutnya kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ini gambar yang saya cari. Ini kalau bertahan hidup, ini gambarnya gambar kuno. Dia harus mempunyai sebuah galah, senjata. Dia bisa bertahan hidup dengan cara menggunakan alat-alat yang ada di dalam tubuh, yang ada di tubuhnya sendiri. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa terima. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini antara guru dan murid memberikan kasih sayang dan juga bisa diterima. Jadi kita memberikan kasih sayang kepada siswa dan siswa itu bisa kita terima walaupun dia mempunyai budaya negatifnya sendiri. Jadi kita sebagai pendidik, kitalah yang mengarahkan kepada anak tersebut supaya dia berjalan ke budaya positif. Selanjutnya, penguasaan. Nah, ini penguasaan ini yang tidak boleh. Ini saya kasih gambar tempat duduk raja, apa namanya itu? Tahta. Jadi kalau dia penguasa, dia di atas segala-galanya. Nah, jadi dia bisa memerintah kehendak dia sendiri, apapun yang dia mau. Dia tidak memikirkan bagaimana dengan anak ini, bagaimana dengan siswa itu, bagaimana dengan kondisi anak ini, bagaimana dengan kondisi siswa kita yang lain. Jadi kondisi siswa kita itu tidak sama, ya. Selanjutnya, kebebasan. Jadi kalau seandainya dia bebas, anak tersebut bebas, kalau kita marah, dia akan kabur. Nah, kalau kita menyuruh, dia akan lari. Jadi bagaimana kita memberikan kebebasan kepada anak kita sendiri supaya anak kita itu memiliki kebebasan yang terikat. Nah, yang terakhir, kesenangan. Berikan kesenangan kepada siswa. Nah, kita harus membuat dia itu senang dalam belajar. Kalau siswa kita, dia itu senang belajar dengan cara dia bermain. Mungkin tidak sekolah saya saja, di seluruh sekolah, kalau olahraga itu bahwasanya katanya kalau main bola baru olahraga. Tapi kalau tidak main bola tidak olahraga. Kalau olahraga Pak. Padahal kita memberikan teori di dalam kelas kepada anak. Dia bilang kita belum olahraga Pak. Apa main bola Pak? Jadi setiap olahraga yang disenangi oleh anak adalah bermain bola. Tidak selalu bermain bola. Nah, pokoknya main. Nah.
Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri kita atau diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi kalau motivasi, kalau saya sendiri mengikuti calon guru penggerak dengan motivasi bisa mempelajari hal-hal yang belum kita pelajari. Contoh, salah satu contoh, saya membuat ini di PowerPoint yang bisa dulunya. Sekarang saya sudah belajar di Canva, sudah bisa membuat video slide, sudah bisa membuat pokok banyak macam lah di Canva itu. Nah, itu salah satu yang sudah saya dapatkan dalam pelajaran guru penggerak. Jadi kalau kita tidak masuk ke guru penggerak, mungkin tidak ada niat untuk belajar, tidak ada niat untuk pengen tahu. Nah, di sini dijabarkan kita dari ketika ketidaknyamanan dan hukuman melakukan disiplin karena tertakut dihukum. Ini merupakan situasi ekstrinsik. Nah, jadi kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman agar menerapkan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dari luar. Ya, dari luar. Jadi kita mungkin tak anak saja, kita sendiri takut dihukum. Kalau ada perempuan mungkin tidak bisa lima. Kalau dadas mungkin, kalau dadas mungkin kita tidak menerima TPP juga. Kalau zaman corona dulu banyak yang di aturan-aturan yang tidak harus dilakukan. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, merupakan imbalan ekstrinsik. Ini dari luar juga. Nah, jadi kalau seandainya anak tersebut melakukannya, nak, tolong Bapak ambil air satu ember, ini uang 1.000. Itu imbalan. Jangan dibuat anak kita seperti itu. Kalau sudah sebuah seperti itu, jadi anak-anak yang lain akan mengikutinya. Seandainya ada nanti anak itu menolak, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena yang satunya dikasih uang, yang satunya tidak. Makanya dia tidak mau menolong kita. Nah, selanjutnya karena ia ingin mendapat imbalan, ini merupakan ekstrinsik. Jadi ekstrinsiknya ada dua di sini. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik yang datang dari dirinya sendiri. Contoh, kadang kita lagi upacara bendera, kita mengangkat speaker sendiri, ditolong sama anak, Pak, biar saya bantu. Itu datang dari dirinya sendiri, dan kita yang minta tolong. Ada sampah berserakan di halaman sekolah, diambil sendiri tanpa suruhan dari guru. Itu datangnya dari dirinya. Jadi kalau kita yang menyuruh datangnya dari luar, itu agak susah menerapkan di sekolah-sekolah kita sendiri. Makanya
Kalau kita menerapkan disiplin, motivasi perilaku manusia ini untuk disiplin di sekolah, kita memang harus berkolaborasi dengan rekan guru. Apalagi kita guru bidang studi, ditambah dengan guru kelas, bagaimana anak ini bisa tertib dalam berpakaian, bisa datang tak terlambat ke sekolah, bisa memakai atribut di hari Senin waktu upacara. Itu harus kolaborasi kita. Tidak bisa kita sendiri aja sebagai guru bidang studi, walaupun kita guru olahraga. Tidak. Percayalah. Selanjutnya, konsep disiplin identitas gagal. Ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Hukuman ini menyakitkan, ya enggak? Tidak nyaman. Muridnya takut, memaksa. Muridnya menjadi rendah hati. Jadi kalau anak kita dihukum, dia menyakitkan. Apa contoh hukuman? Kadang kita memberikan hukuman dengan kata-kata. Ada anak yang dengan kata-kata. Sakitnya kemana? Di sini. Ke dirinya sendiri. Ada dengan berbentuk kekerasan hukumannya. Saya dengan suruh Ustaz, sita, kadang jongkok. Nah itu kan dengan kekerasan. Makanya sekarang ini tidak boleh lagi hukuman, tidak boleh lagi ada sanksi. Jadi ini akan dirubah. Pada dasarnya kita memakai ini dari awal, dari zaman kita sekolah dulu. Nah sekarang ini akan kita rubah. Ini agak sulit. Merubah, menghukum anak, merubah, memberi sanksi anak ini agak sulit. Jadi kita berangsur-angsur, kita terapkan berangsur-angsur di sekolah kita, supaya yang lain mengikutinya. Selanjutnya, penghargaan. Penghargaan ini ada yang efektif, ada yang tidak efektif. Ini di sini kita bahas dengan identitas gagal. Penghargaan tidak efektif. Yang tidak efektif penghargaan apa? Dia dikasih penghargaan dikasih uang, dikasih sejenis sesuatu atau bentuk barang. Yang kedua, merusak hubungan, mematikan kreativitas anak. Contohnya dia berteman dua orang, yang satu dikasih penghargaan, yang satu lagi enggak. Merusak tak hubungannya? Hah? Merusak tak? Karena yang satunya dikasih penghargaan, yang satunya enggak. Jadi antara duanya dia beranggapan, kok saya enggak dikasih bapak? Apa salah saya? Akhirnya dia merusak hubungannya antara teman tersebut. Selanjutnya, menghukum dengan sistem ranking. Ini banyak kontra. Menghukum dengan sistem ranking. Contoh kita menerima rapor. Kalau menurut CGP sekarang, yang CGP yang dulu-dulunya mulai sampai sekarang, ini sistem ranking ini akan dihapus. Jadi banyak yang kontra. Kenapa? Karena kalau dihapus, anak yang pintar itu tidak dapat penghargaan. Kan ada dikasih ranking 1, ranking 2, ranking 3. Jadi anak yang pintar di dalam kelas dia mendapatkan ranking 1. Di bawahnya ranking 2, di bawahnya lagi ranking 3. Jadi inilah yang dibahas sekarang. Bagaimana supaya kita menghilangkan ranking di sekolah. Jadi kalau seandainya kita memberikan reward kepada anak sebuah buku, kita harus memberikan satu kelas, walaupun dapat satu lembar. Bisa tidak diterapkan di sekolah kita? Sekolah ukur ada penilaian bagaimana? Iya. Sekolah ukur penilaian. Nah itu yang jadi kontra sekarang. Masalahnya memberikan reward atau ranking kepada ini termasuk identitas gagal. Yang mendapatkan hadiah hanya 3 orang. Memang dia pintar,
memang dia juara. Ada murid 30, yang 27 lagi ngapain ya? Kalau nggak diadakan kan ada jiwa saing. Memang tak ada jiwa saingnya, tapi jiwa saing dalam ranking, jiwa saing dalam penghargaan ada tak yang 27 lagi? Jiwa anak yang tak dapat hadiah tadi apa? Apa jiwanya termasuk? Kalau misalkan jam ada konsep tinggi yang menyadari dari yang dari dalam dirinya kesadaran Prinsip. diri, otomatis dia akan merasa besoknya akan lebih ada peningkatan lagi cara belajarnya. Tapi kalau tidak ada dengan ranking tadi, tidak ada tolak ukur di suatu penilaian, otomatis dia akan seperti itu saja, tidak ada motivasi dia untuk belajar. Motivasi. Nah, inilah jadi waktu kemarin kami Lokakarya 1, inilah pembahasan yang paling sengit antara CGP dengan PP, pengajar praktik. Makanya di sini dengan banyaknya kontroversi dengan dihilangkan atau tidak dihilangkan, makanya keputusan ini ditunda dulu. Jadi mungkin diangsur-angsur bagaimana supaya kita di sekolah bisa menerapkan berhukum dengan sistem ranking ini dijadikan identitas sukses atau berhasil. Yang terakhir, identitas gagal ini mengenai penghargaan, yaitu merampas hak menghargai dirinya, merampas hak dan menghargai dirinya. Contoh, dia mendapatkan ranking 1. Nah, dia mendapatkan ranking 1. Itu haknya, iya kan? Selalu dia menghargai dirinya. Yang menghargai dirinya berarti teman yang lain tak dihargai. Makanya di sini dibilang identitas gagal. Dia merasa dirinya yang paling hebat. Bukan merampas hak atau menghargai diri orang lain, Dirinya merampas hak dan hak menghargai dirinya. Tapi dirinya, dia kan mendapatkan juara 1 nih. Kalau orang dapat juara 1 memang dia pintar, diakui. Tapi kita harus menghargai orang lain. Berarti cuma individu Pak, cuma di kelompok ada bisa. Iya. Yang ranking kan ya, kalau yang ranking kan individu. Kalau sistem ranking individu. Tapi kalau sistem merampas hak ini, berarti hak orang lain tidak dihargai. Di sini lebih bilang identitas gagal atau kalau yang merampas hak dan menghargai diri yang 100%, Pak. tidak Jadi 100%. Nah, itu bisa jadi itu kembali lagi ke individu. terjadi lagi, kembali lagi kepada individu anak tersebut. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi gagal, ini sukses. Konsekuensinya, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan di sekolah. Jadi konsep disiplin dengan identitas sukses, penguatannya jangka pendek. Kalau kita di SD jangka panjang ya 6 tahun. Kalau ini perlu monitoring, kita perlu monitoring kepada anak kita, mana-mana anak yang kita yang tidak dapat pelajarannya. Stimulus atau respon kita sebagai guru, bagaimana dengan anak kita yang tidak dapat, apa responnya kepada kita, apa kita meresponi anak tersebut. Murid menghormati peraturan sekolah, ini wajib, karena murid tadi sudah kita bahas, kita harus membuat keyakinan kelas atau peraturan yang ada di sekolah, makanya dia harus menghormati peraturan yang sudah dia buat. Selanjutnya restitusi. Restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau seandainya dia berbuat salah, dia harus bertanggung jawab.
Jangan dia salah nanti dilemparkan sama orang lain atau temannya. Selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ini masalah jangka panjang ini apa? Contoh, anak ini malas-malas, dia datang sering terlambat. Ini banyak kasusnya, makanya di sini dibilang bahwasanya masalah jangka panjang. Selanjutnya murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid itu harus menghormati dirinya dan orang lain. Berarti ini yang sukses. Teori kontrol. Selanjutnya terakhir, murid semangat memperbaiki kesalahan masalah. Murid semangat memperbaiki masalahnya. Yang fokus pada perencanaan itu tak kembali ke hubungan itu, Pak. Fokus pada Yang fokus pada perencanaan masalah jangka panjang. tadi kan sudah kita bahas. Kalau ada hukuman ini tidak ada lagi, sanksi ini tidak ada lagi. Solusi dari misalnya anak kan sering Solusi dari sanksi itu anak kita tanya masalahnya, kita cari jalan keluarnya, dan kita beri motivasi kepada anak tersebut. Nah, selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara untuk menanamkan disiplin. Pengertian restitusi tersebut adalah restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikeluarkan oleh Goset tahun 2004. Ini pendapat ya. Jadi kalau seandainya anak itu bersalah, kita akan menyelesaikannya dengan baik. Setelah itu dia bisa kembali. Setelah itu dia bisa kembali lagi ke kelompoknya dan dia bisa tegar. Dia bisa dia lagi bergabung lagi dengan teman-temannya. Selanjutnya ciri-ciri dari restitusi tersebut. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, ini sini hukuman. Kalau menebus kesalahan kan kena sanksi. Nah, di sini bukan menebus kesalahan, namun belajar kita dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi kita memperbaiki hubungan kita antara teman, antara rekan-rekan sejawat, dan antara dengan kepala sekolah. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Jadi kita itu menawar, semua jual beli. Kita menawar, bukan memaksa. Kalau dia mau, kita beli. Kalau enggak, itu berarti tidak jadi. Itu tawar, bukan paksaan. Selanjutnya, menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Menuntun anak awak itu lihat ke dalam dirinya apa yang ada bakatnya. Jadi untuk hukum ini agak berat ya kita sebagai pendidik. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita fokus pada karakter anak, bukan tindakan anak tersebut. Selanjutnya perbedaan contoh kasusnya, siswa ini sering terlambat datang ke sekolah. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang sering kita lakukan, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat pada bendera. Ada tak di sekolah? Ada, sering. Guru marah dan murid menjadi takut. Ada kan? Pelajarannya saat itu. Kalau besoknya dia nggak takut lagi, karena dia di rumah, makanya dia takut. Nah, yang paling sering dilakukan di sekolah, kalau dia itu terlambat datang ke sekolah, apalagi hari Senin. Nah, konsekuensinya
Guru memberikan konsekuensi kepada siswa yang terlambat. Memberikan konsekuensinya kepada siswa. Menanyakan kepada siswa, kenapa kamu terlambat? Nah, ini bagian dari restitusi tadi. Yang keduanya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan yang ada di sekolah. Kita sebelumnya kan sudah membuat keyakinan kelas, keyakinan ke sekolah juga, bahwasanya kita melaksanakan upacara jam 7.30 kita melaksanakan upacara bendera. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Ini kerja guru. Kita menanyakan kepada murid waktu terlambat. Tapi muridnya bercerita. Setelah dia bercerita, bagaimana solusinya dengan kita dengan murid tersebut supaya dia tidak datang terlambat sekolah kita. Selanjutnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi guru itu terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Salah satu kasus yang saya angkat, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kasus-kasus yang sering di sekolah. Nah, penghukum ini ada sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Jadi kalau seandainya tak pakai atribut, kita sering membariskannya di belakang. Tidak. Kalau dia tidak pakai atribut, dia sering dibariskan di belakang. Selanjutnya, berapa kali bapak guru harus memberitahu kamu? Guru kecewa sama kamu. Ini kata-kata dari pembuat pasal bersalah. Ya, ini kata-katanya. Berapa kali bapak guru harus memberitahu kamu? Guru kecewa sama kamu. Karena dia sering terlambat, makanya guru kecewa sama anak tersebut. Selanjutnya, teman. Katakanlah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Nah, berarti kita harus membuat anak tersebut harus membuat gurunya bangga. Bagaimana caranya supaya anak tersebut bangga? Dia harus mentaati keyakinan yang ada di sekolah dia sendiri. Sebagai pemantau katanya, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Dan sebagai manajer, apakah kamu tahu masalahmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini kita sebagai guru mencari solusinya. Dan ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kalau peraturan kelas ini dibuat oleh guru, kalau keyakinan kelas dibuat bersama-sama. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan, bukan keyakinan. Kalau peraturan yang membuat orang lain, ya enggak? Kalau kita pakai kendaraan harus pakai helm. Ini peraturan yang buat sama pemerintah. Ya enggak? Tapi kalau keyakinan kelas yang membuat keyakinan kelas itu bersama-sama. Itu bedanya. Yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat di waktu corona? Nah,
Ini yang siapa yang buat peraturan? Pemerintah juga, karena ada penyakit namanya corona. Selanjutnya, kegiatan membuat keyakinan kelas 5. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas 5. Yang pertama yang dilakukan adalah berdiskusi dengan anak. Ya, yang pertama kita lakukan sebagai guru, kita berdiskusi dengan anak tentang keyakinan. Setelah itu merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Misalnya kita sebagai guru menyebutkan peraturan yang ada di sini, ini. Nah, setelah itu nanti kita merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan. Jadi kita buat dengan anak. Nah, selanjutnya menempel keyakinan kelas tersebut. Ditempel di dinding, ya, kita tempel di dinding keyakinan kelas itu apa saja. Misalnya di kelas 5 keyakinan kelas itu apa saja. Yang pertama, waktu sedang belajar tidak boleh ribut. Nah, yang kedua, dalam belajar tidak boleh mengganggu teman. Ini adalah keyakinan kelas 5 atau keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas 5 SDN 1320 bedanya. Yang pertama, disiplin waktu. Ini contoh ya. Yang kedua, belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keamanan. Yang keempat, saling membantu dan bekerja sama. Yang kelima, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Yang keenam, gemar membaca, menulis sebagai budaya literasi. Ini adalah keyakinan kelas 5. Saya ambil dari SDN 13 Batu Penjajah. Nah, setelah itu ada beberapa bentuk pertanyaan. Bagaimana menentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Nah, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu panjang. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, semua warga kelas dan sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan. Nah, ini contoh dari segitiga distribusi. Yang pertama, ya, tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan, semua perilaku memiliki alasan. Yang menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi ini adalah cara kita membahas masalah anak di sekolah dengan restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan dulu. Kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Setelah itu, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Contoh, anak tadi sering terlambat, apa alasannya? Anak tadi tidak memakai atribut, apa alasannya? Pasti ada alasan. Nah, setelah itu menanyakan keyakinan lagi. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, jadi kita memiliki motivasi internal atau dari dirinya sendiri. Nah, ini adalah video ya. Video yang saya ambil di sekolah saya sendiri. Dengan kasus saya angkat itu mengenai penerapan segitiga restitusi. Itu kasusnya anak sering terlambat datang ke sekolah. Mari kita dengar dulu bersama-sama ya.
ini kasus ya yang sering terlibat di sekolah saya sendiri. Saya terapkan dengan segitiga restitusi. Yang pertama ditanyakan dulu anak tersebut dipanggil ke kantor, nanti ditanyakan kenapa dia sering terlambat, nanti bercerita mungkin karena dia membantu orang tua, membuat tugas malam sehingga dia telat pulang pagi. Jadi bagaimana solusinya, kita pecahkan masalahnya, kita pecahkan masalahnya dengan anak tersebut dengan tinggal diri supaya dia besoknya tidak terlambat lagi. Ini adalah contoh penerapan juga restitusi yang saya ambil dari sekolah saya ini. Selanjutnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amok, posisi manajer ya, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri. Mereka bertanggung jawab. Dan mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin saya akan bertanya kepada Bapak atau Ibu bagaimana tanggapan materi yang sudah saya sampaikan, apakah cocok nanti untuk kedepannya atau tidak. Mungkin salah satu dari teman kita memberikan tanggapan Bapak dan Ibu, mungkin salah satu dari Bapak Ibu. Kayaknya selalu maaf mungkin dari penjabatan dari Pak Ketua kami datanya terlambat jadi tidak sepenuhnya bisa kami dengar kami salah dan pertama di sini memberi tanggapan maaf bukan kembali lagi masalah penilaian tadi itu kan gara-gara nilai intrinsic dan ekstrinsik. Mohon maaf kalau saya kutip. Jadi di sini kan kita pertama menerapkan ke siswa itu pertama aturan kelas atau kesepakatan kelas, keyakinan telah dikonsepkan. Itu mungkin kalau kami yang selama ini kami hadapi, kalau pertama itu kita terutama khususnya dulu kejiwaan, mungkin di setiap sekolah kita merupakan idola bagi siswa mata pelajarannya ya. Mungkin itu kalau idola gurunya itu terbantu lagi kita di lingkungan tersebut. Biasanya di dalam penyerapan kedisiplinan tadi, kalau dilihat dari pelaksanaannya secara realita dengan yang konsep yang dituturkan dalam kurikulum Merdeka ini, kan di situ kita kalau selama ini kita kan memberikan hukuman atau punishment kepada saksi atau anak yang melakukan pelanggaran kedisiplinan. Selama kita melaksanakannya, insya Allah saya sendiri yang merasakan itu bisa terlaksana karena dengan adanya punishment tadi, hukuman tadi. Sekarang kita kan menuntut dari siswa itu lagi, dari dirinya sendiri yang merasa
bahwa peraturan kedisiplinan itu merupakan suatu kewajiban dari dirinya tanpa ada paksaan. Kan itu yang dari Merdeka tadi. Tapi kalau tanpa ada motivasi atau dorongan yang kita lakukan kepada siswa, dan juga contoh dari kita sebagai seorang guru, kami rasa itu tidak akan bisa berjalan 100%. Kembali lagi tambahannya lagi tentang penilaian tadi. Untuk mematok atau menolak ukur suatu nilai atau prestasi siswa berhasil atau tidaknya suatu PBM itu terlaksana atau terserap oleh siswa, kan itu berdasarkan nilai. Tolak ukurnya kan nilai akhirnya. Sementara di kurikulum Merdeka ini seperti yang kita sampaikan tadi, ada pro dan kontra tentang penilaian atau ranking tadi. Kalau tanpa kita melakukan perankingan atau penilaian tadi terhadap siswa, bagaimana kita mengukur atau sebagai tolak ukur kita apa yang akan kita terapkan untuk mengetahui suatu PBM atau proses PBM yang kita laksanakan itu terserap atau mencapai tujuannya. Nah, di sini ini ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau tadi mungkin kita sudah bahas, yang pertama mengenai disiplin. Kalau tidak ada sanksi, mungkin posisinya tidak berjalan 100% lancar. Itu kan zaman mulai dari zaman kita dulu sampai zaman sekarang, kan itu yang masih diberlakukan. Sekarang kita pengen merubah bagaimana kita tidak memberikan sanksi kepada anak kita, supaya tidak ada lagi namanya hukuman. Jadi mulai dari sekarang berikanlah restitusi kepada anak tersebut, jangan berikan hukuman. Jadi kita harus memakai restitusi yang ada untuk kumer sekarang ini, tidak lagi memberikan hukuman. Kita angsur, mana tahu mungkin bisa nanti berangsur-angsur dari yang kecil, sedang, menengah, mungkin sampai nanti 100%. Karena untuk pembelajaran kurikulum Merdeka ini tidak ada namanya lagi sanksi. Dan selanjutnya tentang perankingan. Untuk kurikulum Merdeka itu aplikasinya tidak ada ranking, ya enggak? Di aplikasi rapor tidak ada ranking. Jadi ini yang sudah diterapkan, ini yang sudah mulai dijalankan. Bagaimana supaya anak di sekolah itu tidak ada ranking lagi, karena di sana nanti diberikan ujian secara lisan kepada anak tersebut bahwasanya anak tersebut pintar. Jadi anak-anak yang di dalam kelas itu termasuk pintar semuanya, tapi yang lebih pintar ada. Makanya di sana tidak dibuat rankingnya. Dan di kurikulum Merdeka itu aplikasi rapornya sekarang tidak ada lagi ranking. Ini yang akan mulai kita terapkan. Tapi banyak yang masih kontra, jadi belum tahu kapan beredarnya, kapan diterapkannya, itu kita tidak tahu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kalau ada kata saya salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Asna. Apa kabar Asna sekarang? Baik, Pak. Ini Bapak dapat informasi bahwa Asna sering terlambat datang ke sekolah. Apa itu betul? Iya, Pak. Jadi kenapa kamu Asna sering terlambat datang ke sekolah? Tentunya Asna ada masalah. Bisakah Asna menceritakan masalahnya kepada Bapak? Saya sering terlambat karena selama ini saya
siswa yang di sekolah ini berbuat seperti itu. Kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Maka Bapak memanggil Hasna di sini bukan untuk menghukum Hasna, tetapi untuk mencari jalan keluar atau solusi supaya Hasna itu bisa tidak datang terlambat sekolah lagi. Lalu, apakah Hasna ingat peraturan yang ada di sekolah ini? Ya Pak, saya tahu dan saya sadar telah melakukan kesalahan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi Pak. Oh ya, jadi di sekolah kita sudah mengajarkan untuk tertib dan disiplin. Lalu untuk kedepannya apa yang akan Hasna lakukan supaya masalah ini bisa teratasi? Saya akan membagi waktu untuk mengerjakan tugas saya dan membagi waktu untuk pekerjaan di rumah supaya saya tidak lupa datang ke sekolah. Itu sangat luar biasa. Bapak sangat bangga sama Hasna karena membantu orang tua kita itu adalah kewajiban kita. Jadi akan tetapi Hasna sudah tidak mau meninggalkan tugas yang di sekolah ini. Sekarang kita sudah menemukan solusinya atau jalan keluar masalah Hasna. Sekarang Hasna silakan kembali ke dalam kelas dan tetap semangat untuk belajar dan semoga Hasna sukses. Terima kasih Pak.